Pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam menatap langit-langit kamar dalam keheningan, sementara dada Anda terasa sesak, seolah dihantam beban yang teramat berat? Di luar sana matahari terbit dan Anda harus kembali memakai topeng ketegaran. Di hadapan manusia Anda tersenyum, Anda menyapa rekan kerja, Anda tertawa bersama keluarga, namun jauh di dalam relung hati yang paling dalam Anda sedang memikul sebuah rahasia yang teramat masif. Ada rasa cemas yang berkecamuk, memikirkan tagihan utang yang kian jatuh tempo. Ada kebingungan yang mencekik saat memikirkan biaya pendidikan buah hati yang belum juga ada jalannya. Atau mungkin Anda adalah seorang pedagang yang setiap hari membuka kedai dengan harapan penuh, namun hingga petang menjelang tidak ada satupun pembeli yang singgah. Anda telah memeras keringat, membanting tulang, dan mengorbankan waktu tidur Anda, tetapi upah yang dibawa pulang tetap saja belum mampu menutupi kebutuhan pokok keluarga. Jika detik ini Anda sedang berada dalam fase pelik tersebut, fase di mana semua pintu duniawi seolah tertutup rapat dan terkunci, ketahuilah dengan penuh keyakinan Anda tidak sedang melangkah sendirian. Ada satu rahasia langit yang seringkali dilewatkan oleh banyak orang, khususnya di bulan Muharram yang mulia ini. Sebuah amalan batin yang sangat pendek, tidak butuh waktu berjam-jam, hanya dibaca 11 kali saja, tepat setelah Anda meluruskan kaki pasca menunaikan salat Isya. Amalan inilah yang menjadi pegangan rahasia para hamba Allah terdahulu ketika mereka terjebak dalam badai hutan rezeki yang tersumbat. Amalan inilah yang menjadi pegangan rahasia para hamba Allah terdahulu ketika mereka terjebak dalam badai hutan rezeki yang tersumbat dan jalan buntu kehidupan. Begitu amalan ini diketuk ke langit dengan penuh keyakinan dan kepasrahan total, dampaknya mampu membalikkan nasib yang sempit menjadi kelapangan rezeki dari arah yang tidak masuk akal. Apa sebenarnya lafaz zikir penebus langit ini? Bagaimana rahasia di balik kekuatannya? Dan bagaimana metodologi mengamalkannya agar pertolongan Allah langsung datang ke rumah Anda? Mari kita bongkar rahasianya satu persatu di channel Nasihat Islami ini. Simak ulasan ini tanpa ada satu bagian pun yang terlewat, karena setiap detiknya adalah untaian ilmu yang bisa menjadi titik balik hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayangnya kita masih dianugerahi kesempatan dan nafas kehidupan untuk bersuara kembali di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Untaian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam inti pembahasan, alangkah indahnya jika kita jadikan majelis digital ini sebagai ladang pahala. Mari kita basahi lisan kita atau sekedar menitipkan jejak kebaikan dengan menuliskan kalimat mulia ini di dalam kolom komentar di bawah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita gantungkan harapan yang besar kepada Allah, semoga lewat ketikan ataupun ucapan salawat yang tulus tersebut kita semua diakui sebagai hamba dari umat Nabi Muhammad, sehingga kelak di hari kiamat kita berhak mendapatkan syafaat mutlak dari beliau. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya juga ingin mendoakan Anda semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Semoga Anda senantiasa
dianugerahi kesehatan yang paripurna, dilapangkan rezekinya, dihapuskan segala noda dosanya, serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Silakan Anda ketikan pula apa saja yang menjadi hajat terbesar Anda, hutang yang ingin dilunasi, atau impian yang sedang diperjuangkan di kolom komentar. Mengapa? Sebab jika ada 40 mukmin saja yang mengaminkan doa kita dengan tulus di majelis ini, maka insya Allah atas izin Allah doa tersebut akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas lafaz zikirnya, kita harus memahami terlebih dahulu sebuah realitas psikologis dan spiritual. Mengapa banyak orang yang sudah berdoa bahkan menangis di atas sajadah, tetapi rasanya pertolongan Allah tak kunjung datang? Seringkali di saat pintu-pintu duniawi terasa tertutup rapat bagi kita, kita justru melakukan kesalahan fatal yang tidak kita sadari. Kesalahan pertama adalah kita sibuk mengetuk pintu-pintu manusia. Ketika kita butuh uang, yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah wajah si A, si B, atau lembaga pinjaman lainnya. Kita menggantungkan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada sesama makhluk. Kita lupa bahwa makhluk adalah entitas yang lemah, yang juga digenggam nasibnya oleh Allah. Manakala kita berharap kepada manusia, energi kita habis hanya untuk memikirkan bagaimana penilaian mereka terhadap kita, dan ujung-ujungnya yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Kesalahan kedua adalah hilangnya konsep tauhid rezeki di dalam dada. Kita mengira bahwa rezeki itu murni matematis. Kalau saya bekerja 12 jam hasilnya harus sekian. Kalau toko saya sepi berarti saya gagal. Kita terjebak dalam logika lahiriah dan melupakan bahwa ada zat yang menggerakkan hati pembeli untuk datang ke toko kita. Ada zat yang mampu mengubah selembar kertas kontrak menjadi miliaran rupiah dalam sekejap. Ketahuilah ada satu gerbang agung yang tidak pernah sekalipun dikunci untuk hambanya, yaitu gerbang rahmat Allah. Ketika seisi bumi tidak memiliki kemampuan untuk mengulurkan bantuan kepada Anda, Allah memiliki kuasa yang mutlak untuk menolong Anda. Ketika manusia memberikan penolakan dan cemoohan, Allah justru membentangkan tangannya di sepertiga malam menunggu hambanya datang mengadu. Di saat matahariah kita tidak mampu melihat celah atau jalan keluar, Allah sejatinya telah mempersiapkan jalan keluar tersebut jauh sebelum lisan kita bergerak untuk memohonnya. Zikir yang kita bahas pada hari ini bukanlah sebuah mantra mistis yang membuat uang jatuh dari langit dalam hitungan hari. Islam tidak mengajarkan hal instan yang melanggar sunnatullah. Namun zikir ini adalah sebuah instrumen spiritual untuk menata ulang mentalitas tawakal kita. Ketika batin Anda selaras dengan frekuensi keperasaan total kepada Allah, maka disitulah keajaiban-keajaiban yang tidak rasional menurut logika manusia akan mulai terjadi. Agar kita meresapi bagaimana kekuatan zikir ini, mari kita renungkan sebuah kisah empiris dari seorang pria bersahaja bernama si A, atau sering disebut Pak Rahman. Beliau adalah seorang pedagang kecil di sebuah pasar tradisional yang menggantungkan hidupnya dari perputaran barang dagangannya yang tidak seberapa. Rutinitasnya dimulai sebelum fajar menyingsing, dan ia baru kembali ke rumah saat hari sudah gelap gulita. Selama beberapa bulan berturut-turut, roda perekonomian Pak Rahman mengalami stagnasi yang parah. Dagangannya sepi, peminat modalnya kian tergerus, kebutuhan domestik keluarganya melonjak tajam. Puncaknya adalah ketika ia dihadapkan pada tenggang waktu pembayaran sekolah anaknya yang diancam akan dikeluarkan. Sementara stok beras di dapur sudah benar-benar menipis. Sisa uang di dompetnya bahkan tidak cukup untuk membeli lauk esok hari. Menghadapi situasi yang begitu pelik dan menjepit ego ini,
Pak Rahman tidak memilih untuk mengumpat pada keadaan, tidak pula mengemis rasa iba kepada manusia. Malam itu selepas menunaikan ibadah solat Isya, ia memilih untuk tidak langsung beranjak. Ia meluruskan kakinya di atas sajadah, menghela nafas dalam-dalam dan mulai beriktikaf sendirian di sudut ruangan rumahnya yang sunyi. Ia mengawali malamnya dengan memperbanyak istighfar, mengakui segala dosa dan kelalaian hidupnya. Kemudian ia mulai melafazkan zikir pendek ini sebanyak 11 kali dengan ritme yang sangat pelan, meresapi setiap suku katanya dan menyerahkan seluruh bundel urusan hidupnya ke dalam tangan Allah. Konsistensi amalan ini terus ia jaga setiap malam pasca Isya. Ia tidak menuntut Allah untuk menjadikannya kaya dalam semalam. Ia hanya memohon agar hatinya ditenangkan dan urusannya dicukupi. Hingga pada suatu hari, sebuah skenario pertolongan yang tidak pernah masuk dalam kalkulasi pikirannya. Seseorang pelanggan lamanya yang sudah bertahun-tahun hilang kontak tanpa sabar. Seseorang pelanggan lamanya yang sudah bertahun-tahun hilang kontak tanpa kabar tiba-tiba menghubunginya kembali. Pelanggan tersebut ternyata baru saja membuka sebuah perusahaan besar dan membutuhkan pasokan komoditas yang justru dijual oleh Pak Rahman. Tanpa basa-basi, pelanggan tersebut langsung melakukan pemesanan dalam skala yang sangat besar dan memberikan uang muka yang cukup untuk melunasi semua kebutuhan mendesak Pak Rahman. Tidak sampai di situ, pelanggan tersebut juga mempromosikan kedai kecil Pak Rahman kepada kolega-kolega yang lain. Sejak momentum titik balik tersebut, kedai Pak Rahman tidak pernah sepi. Keuntungannya meroket, kebutuhan keluarganya terpenuhi, dan utang-utang yang selama ini menyumbat ketenangan pikirannya dapat dilunasi satu persatu secara bertahap. Ketika orang-orang di sekitarnya penasaran dan menanyakan jimat atau rahasia apa yang ia gunakan, Pak Rahman hanya tersenyum bersahaja dan menjawab bahwa ia tidak punya rahasia apapun selain bersandar sepenuhnya kepada zat yang menggenggam semesta. Kisah nyata ini menjadi bukti otentik bagi kita. Ketika seorang hamba telah memposisikan dirinya bersandar secara penuh kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mengambil alih urusannya dan mencukupi segala kebutuhannya dengan metodologi terbaik menurut versinya. Sahabat yang dirahmati Allah, sekarang mari kita bedah apa sebenarnya lafaz zikir yang menjadi penembus langit tersebut. Kalimatnya sangat ringkas, sering kita dengar namun jarang kita hayati kedalaman maknanya. Kalimat mulia ini adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Mari kita bedah makna secara tekstual dan spiritual. Ketika Anda mengucapkan kalimat Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, Anda sedang membuat sebuah proklamasi di hadapan semesta bahwa Anda telah mengutus ketergantungan Anda kepada makhluk. Anda sedang berkata, ya Allah, meskipun seluruh manusia menutup pintunya untukku, meskipun bank menolakku, meskipun duniaku terasa runtuh, Engkau saja sudah lebih dari cukup bagiku. Kemudian kalimat wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Kata wakil dalam bahasa Arab berarti seorang yang kita tunjuk untuk mengurus urusan kita karena kita tidak mampu mengurusnya sendiri. Jika di dunia ini Anda menyewa pengacara terbaik untuk mengurus kasus hukum Anda akan merasa tenang. Maka bayangkan ketika Anda mengucapkan ni'mal wakil,
Anda sedang menyerahkan seluruh urusan utang Anda, urusan rezeki Anda, dan urusan masa depan anak-anak Anda untuk diurus langsung oleh Allah, Zat yang Maha Kaya dan Maha Kuasa. Jika Allah yang mengurus urusan Anda, adakah makhluk yang bisa menghalanginya? Tentu saja tidak. Rahasia kekuatan zikir ini juga diabadikan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 173, ketika kaum muslimin dalam perang Uhud dikepung oleh musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dan ditakut-takuti dengan narasi kekuatan manusia. Namun apa reaksi para sahabat? Mereka justru mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasilnya Allah membalikan ketakutan mereka menjadi nikmat dan karunia, serta mereka tidak disentuh oleh keburukan sedikit pun. Di bulan Muharram ini, bulan yang penuh dengan momentum kemenangan para nabi dari cengkeraman kesulitan, zikir ini memiliki gaung spiritual yang jauh lebih kuat jika kita amalkan dengan tata cara yang benar. Agar zikir ini tidak sekadar menjadi ucapan di bibir, berikut adalah metodologi dan panduan praktis pengamalnya agar mencapai tingkat kekhusyuan yang maksimal. Yang pertama, manfaatkan momentum waktu emas pasca solat Isya. Setelah Anda mengucapkan salam terakhir pada solat Isya, usahakan untuk tidak terburu-buru berdiri atau mengambil handphone Anda. Ambil posisi duduk yang nyaman. Anda diperbolehkan meluruskan kaki jika terasa lelah, namun tetap pertahankan posisi menghadap kiblat. Yang kedua, pembersihan tembok menghambat rezeki. Sebelum masuk ke zikir inti, lafazkan kalimat istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 33 kali. Mengapa ini penting? Karena tumpukan dosa, rasa mengeluh, dan kehilafan kita sehari-hari adalah pembentuk tembok tebal yang menyumbat sinyal keberkahan. Dengan beristighfar kita sedang meruntuhkan tembok tersebut dan membersihkan bejana hati kita agar layak menerima kucuran rahmat Allah. Yang ketiga, luruskan orientasi niat atau pasrah total. Pejamkan kelopak mata Anda sejenak. Hadirkan kesadaran penuh di dalam hati dan katakan dalam batin, Ya Allah, sesungguhnya aku meluangkan waktu malam ini semata-mata untuk merengkuh ridha-Mu. Aku akui aku lemah, aku tak punya daya, dan aku hanya menggantungkan harapan kepadamu. Jangan jadikan amalan ini sebagai benih kesombongan, melainkan jadikan ini adalah sebagai bukti penyerahan diriku kepadamu. Yang keempat, baru lafazkan zikir inti ini sebanyak 11 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan seterusnya. Yang kelima, panjatkan doa dengan posisi hamba yang fakir. Setelah hitungan ke-11 selesai, tengadahkan kedua telapak tangan Anda ke atas. Mulailah berbicara kepada Allah seolah-olah Anda adalah makhluk paling butuh di dunia ini. Contoh doanya, Ya Allah, seandainya bentanganku, rizkiku saat ini masih sempit, maka dengan kuasa-Mu lapangkanlah. Jika pundakku sedang memikul beban utang yang masif, mudahkanlah jalur pelunasan dari arah yang tidak disangka-sangka. Cukuplah aku dengan rezeki yang halal, lagi membawa berkah. Ungkapkan semua problematika hidup Anda secara spesifik. Yang keenam, terapkan prinsip istiqomah. Jangan hanya bersemangat memperhatikannya pada satu malam, lalu absen pada malam-malam berikutnya. Karena merasa belum ada perubahan, transformasikan amalan pendek ini menjadi sebuah rutinitas konsisten setiap malam ba'da salat Isya. Struktur keberkahan seringkali diturunkan kepada hamba yang memiliki daya tahan spiritual yang tinggi, bukan kepada mereka yang bermental instan.
Yang ketujuh, selaraskan doa batin dengan ikhtiar lahiriah. Di samping lidah kita basah oleh aktivitas zikir, kita wajib menjaga profesionalitas dalam bekerja esok harinya. Jangan sampai berdoa semalaman namun siangnya bermalas-malasan. Imbangi pula dengan amal soleh lain seperti merintihkan sedekah sesuai kemampuan, menjaga solat 5 waktu di awal waktu, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat yang dirahmati Allah, apabila Allah telah menetapkan kehendaknya untuk menolong seorang hamba, maka sangatlah mudah baginya untuk menggugahkan gerbang rezeki dari koridor yang sama sekali di luar jangkauan kalkulasi pikiran kita. Hal ini selaras dengan janji Allah yang abadi dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita betangkan doa bersama, semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita, melunasi hutang-hutang kita, serta mencurahkan samudera keberkahan rezeki kepada kita semua tanpa terkecuali. Jika anda memetik saripati manfaat dan merasakan kedamaian batin setelah menyimak nasihat kali ini, mari kita seragamkan hati kita dengan menuliskan kalimat ikrar tawakal di dalam kolom komentar Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuliskan kalimat tersebut sebagai bentuk peringatan abadi bagi jiwa kita agar tidak lagi mengemis harapan kepada manusia. Jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe video ini agar keluarga atau sahabat tercinta yang mungkin saat ini sedang diruntung kesulitan, pastikan anda sudah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih atas waktunya dan kesetiaan anda menyimak majelis ilmu hingga akhir. Semoga Allah senantiasa membentengi kehormatan keluarga kita dan mengumpulkan kita semua kelak di dalam keindahan jannahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.